Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada siang hari ini kita sudah berada di makam umum. Jadi sudah seperti biasa, ini bukanlah hal yang aneh lagi bahwa Mbak Gendul Jawa Pemontra memang seringkali berada di makam umum seperti ini. Dan seperti biasa kita akan membahas satu hal yang menurut saya sangat penting dan perlu kalian semua tahu. Teman-teman, membongkar dukun palsu itu pahala, tetapi menyalahkan atau memfitnah orang yang benar itu dosa. Kita sudah bersama dengan Mbah Kendel, teman-teman. Gimana Mbah ini, Mbah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fisail asma'i wasifati wa alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa kami telah diberi rahmat taufik dan hidayah. Teman-teman, pada siang ini saya datang ke salah satu makam yang bertujuan untuk mendoakan para arwah-arwah yang telah meninggal. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada permasalahan sesuai dengan pertanyaan Mbak Lulu. Oke. Pertanyaannya, Mbak, apakah benar saat ini masih ada dukun cabul atau yang menipu, Mbak? Teman-teman, apa yang diiklarkan pesulap merah bahwa dukun cabul dan penipu itu adalah virus-virus masyarakat yang ada di Indonesia. Sehingga pada saat ini kita juga tidak sepaham apa yang dilakukan dengan pesulap merah yang mana telah mengusik Bu Ida Dayak dalam tanda petik adalah membongkar Bu Ida yang mencari yaitu sugesti yang bersifat cairan merah yang dianggap nanti darah ternyata hanya sebuah kimia. Itu sebenarnya bagi saya kurang sopan atau kurang benar. Kalau ingin memperingatkan, sehendaknya menemui Bu Ida secara langsung. Sehingga jangan sampai dibuka di video-video atau di konten-konten sehingga tidak menyinggung perasaan Bu Ida dan sekeluarganya termasuk penggemarnya Bu Ida. Namun dengan demikian itu sudah berlanjur, anggap saja sudah tidak ada. Kita kembali kepada titik permasalahan bahwa teman-teman yang saya hormati, apa yang dilakukan pesulap merah yaitu dengan edukasi memberantas dukun-dukun palsu, memberantas oknum-oknum dukun yang merugikan masyarakat. Sehingga itu benar. Apa yang dikerjakan pesulap merah adalah perbuatan yang terpuji, perbuatan yang baik. Karena apa? Mereka tidak rela apabila rakyat ini ditipu hanya segelintir orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang tidak punya kapasitas, orang yang tidak punya ilmu, hanya punya ilmu trik-trik atau ilmu sulapan dipergunakan untuk praktek perdukunan. Itulah yang nanti akan menghancurkan kepada masyarakat kita semua. Sehingga pada posisi ini kita setuju kepada pesulap merah. Kita tidak setuju kepada pesulap merah hanya teknis-teknis tata cara untuk memecahkan rekor atau tata cara untuk membongkar itu saja. Sehingga kadang-kadang menyinggung perasaan dia tidak merasa, menyakiti orang dia tidak merasa, menyinggung tentang suku juga tidak terasa, melecehkan kemampuan orang dia juga tidak terasa. Sehingga kita harus bisa memilah dan memilih mana yang benar dilakukan pesulap merah dan mana yang salah yang dilakukan pesulap merah. Teman-teman, posisi pada saat ini bahwa pesulap merah yang dianggap sudah meresahkan warga Kalimantan, terutama warga Dayak, kami hanya memohon kepada pesulap merah agar untuk minta maaf. Tapi pada saat itu saya juga meramalkan atau memprediksi, bahasanya memprediksi saja ya. Itu prediksi saya pesulap merah akan gengsi, akan tidak mau karena dia tidak merasa salah. Sehingga kalau orang sudah tidak merasa salah, tentu tidak mau untuk minta maaf. Tapi kalau di sudut pandangan kepada kebesaran Allah, disudutkan kita sebagai hamba yang lemah, hamba yang penuh dosa, hamba yang tidak punya kemampuan apa-apa. Apabila memberikan maaf kepada siapapun, apabila memberikan ampun kepada siapapun, itu tidak masalah. Karena
kita sebagai hamba Allah merasa bahwa kita tidak punya kelebihan dan selalu punya dosa, punya kegelapan dan punya kesalahan. Itu wajib kita itu selalu minta maaf kepada siapapun apabila kita salah, atau bahkan kita tidak salah. Apabila ada orang menuduh kita salah, perlunya kita untuk memberikan maaf, memberikan pernyataan agar orang tersebut bisa senang, bisa bahagia, dan bisa selesai permasalahan tersebut. Sehingga kalau kita nanti tetap sombong, kita menjaga tentang harga diri kita menjaga kerajaan kita yang ada di dalam hati kita takut apabila nanti di suatu zaman nanti pesulap merah merasa benar dan kebenaran ada di tangan Allah. Yang kita takutkan apabila kita nanti seperti yang ada di kuburan ini, pemirsa. Seperti yang ada di kuburan ini, di suatu saat nanti ternyata pesulap merah membuat sakit kepada orang lain. Akhirnya Allah akan memberikan dosa-dosa atau memberikan hukuman kepada pesulap merah. Nanti pesulap merah akan menyesal di kemudian hari. Sehingga kita transparan, kita ada di alam kuburan, kita di alam makam, sehingga kita nanti akan kembali ke sini, kita akan kembali ke nol. Ibarat keresnalan, kita akan nol kembali kepada kuburan, kepada makam. Kita dulu pernah lahir, tentu kita suatu saat nanti akan mati ditanam atau dikubur di dalam kuburan ini. Pernyataan saya pasti didengarkan ahli kubur yang ada di sini. Maka kita apabila salah, kita apabila dosa, cepat saja kita utarakan. Jangan sampai menyimpan, jangan sampai kita menjaga harga diri. Karena harga diri, kesombongan itu yang akan menghancurkan diri kita sendiri, termasuk kita nanti akan dilaknat, akan dihukum Allah di alam akhir nanti. Biasanya orang punya dosa itu tidak terasa. Kita lebih mudah mengoreksi orang daripada mengoreksi dirinya kita sendiri. Kalau kita mengoreksi orang itu mudah saja. Tapi kita membenahi diri, kita mau mengoreksi dirinya sendiri, kita kesulitan. Kadang-kadang kita jera, kita salah, kita dosa, kita kilap. Justru kita mengemas agar kilap-kilap ini tidak terbongkar kepada orang lain. Itulah penyakit jiwa. Itulah penyakit rohani yang harus kita hadapi. Tentu kita paham dan kita perlu tahu bahwa apa? Manusia punya 4 perkara. Yaitu manusia hidup pasti punya nafsu 4 perkara yang akan menjelomprongkan kepada kita ke jalan-jalan yang sesat, ke jalan-jalan yang tidak benar. Karena nafsu-nafsu yang ada di dalam tubuh kita mempunyai ragam-ragam yang berbeda. 4 nafsu mempunyai pekerjaan sendiri-sendiri, memiliki dengan keunggulan sendiri-sendiri, mempunyai kesombongan sendiri-sendiri, memiliki dengan kapasitas sendiri-sendiri. Sehingga misalkan nafsu amarah, dia pasti senang marah. Nafsu murka, dia pasti akan senang murka daripada perbuatan yang baik. Kalau kita nanti ikut nafsu murka, itu sangat berbahaya sekali. Maka dari itu, teman-temanku pesulap merah, mari kita renungkan. Mari kita renungkan dan kita hayati. Apakah kita itu sudah benar? Apakah kita sudah benar? Apakah kita salah? Mari kita berbenah diri. Tapi selama ini apabila teman saya pesulap merah sudah merasa benar, monggo silahkan. Anda tidak minta maaf tidak apa-apa. Tapi saya sebagai teman Anda mengajak Anda untuk berbuat baik. Kalau tidak diterima, saya hanya pasrah dan sumarah. Silahkan Anda berjalan, apa yang Anda lakukan, lakukanlah. Saya sudah tidak mau komentar lagi, terlalu mengolok-olok dan menjepit. Karena saya itu kalau ada orang yang salah, saya berusaha untuk memperingatkan. Karena kenapa? Biar saya nanti apabila salah, ada yang memperingatkan. Jadi kita sinar balik seperti kocoroso yang kita sinari. Nah, manusia itu tidak ada yang bersih. Kita bersih itu karena orang lain, bukan dirinya kita sendiri. Kadang-kadang kita kotor, kita tidak merasa kotor, justru orang lain yang membersihkan. Sebaliknya kalau orang lain yang kotor, kita yang ikut membersihkan. Itulah namanya jiwa kemanusiaan yang saling membutuhkan. Kita tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Teman-teman yang saya hormati, bahwa pada siang hari ini saya bertepatan di alam kubur, di alam pengerantunan atau alam kubur ini. Apa yang saya nyatakan, saya ucapkan yang sebenar-benarnya, sehingga saya tidak benci kepada pesulap merah. Sehingga harapan saya semoga kasus ini selesai. Kemudian teman-teman di Kalimantan, di Dayak juga menyadari bahwa ini hanya merupakan kesalahan kecil atau kekeliruan kecil, atau ini permasalahan biasa. Semoga ini segera kembali dingin dan damai. Kita tujuan kita tidak memperuncing masalah, teman-teman. Jadi jangan salah sangka, saya seperti marah-marah di situ bukan marah karena saya itu
membenci Mas Marcel, enggak. Saya hanya menguapkan perasaan saya bahwa negara ini apabila diogak-ogak saya enggak terima. Nggih, Mbak. Persatuan ini apabila diogak-ogak saya enggak terima, karena tahu bahwa kita itu adalah orang-orang yang menikmati kemerdekaan. Betapa susahnya para pahlawan yang telah menggempur penjajah akhirnya merdeka, begitu sulitnya untuk mempersatukan bumi Nusantara. Nggih. Kita tahu bahwa kalahnya kita dengan penjajah karena kurang persatuannya. Nggih. Mari kita galang persatuan ini sebagai negara ini negara yang kuat, sentosa, adil dan makmur, sehingga kita akan merasakan kenikmatan damai-damai di negara ini. Yang selanjutnya tentang Bu Ida yang telah berkorban waktunya, berkorban tenaganya, jangan bosan-bosan, jangan wale-wale, jangan mundur. Jangan mundur Bu, terus maju saja. Selama Ibu mampu dan Ibu ikhlas, mari Ibu selalu bekerja membantu kepada rakyat kita agar orang-orang yang sakit biar bahagia, biar senang, dia menerima kesembuhan atas rahmat Allah, atas lantaran Bu Ida. Saya kira cukup sekian Mbak Lulu, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Dan saya pesan kepada saya pesan kepada teman-teman yang memiliki kapasitas seperti dukun-dukun palsu, oknum-oknum dukun, mohon untuk mengundurkan diri. Ini sudah panas sekali, sehingga geger ini masalah hanya oknum dukun, geger ini hanya masalah dukun palsu. Jadi hentikan perilaku Anda, hentikan dengan perbuatan Anda, karena saya barusan menemukan pasien yang ke rumahnya paranormal, ke rumahnya salah satu praktisi 59 kali. Yang terakhir adalah sosok dukun yang menjelma sebagai kiai. Kemudian akan terjadi pertempuran peperangan pakai pedang, terus kemudian minta tekanan uang 200 juta. Dukun itu minta tekanan, menekan kepada pasien uang 200 juta, terjadilah pertengkaran atau perselisihan dengan pedang. Ini sebuah cerita, semoga ini tidak terjadi lagi, sehingga nama-nama daripada oknum sudah cemar sekali. Mari kita, apabila Anda ingin menjadi sosok paranormal, Anda ingin menjadi sosok sesepuh, dari Anda kalangan oknum dukun, pindahlah kepada sosok dukun yang sejati, pindahlah jadi paranormal sejati, pindahlah Anda kepada praktisi yang sejati, yang rela berkorban untuk menolong sesama manusia di Indonesia ini. Itu yang saya sampaikan. Semoga setelah ini tidak ada oknum dukun lagi yang menipu lagi seperti baru saja ada penggandaan uang dan sebagainya. Kita malu sekali apabila menonton di YouTube, kita menonton di TV, ada dukun yang memperkosa, dukun yang melecehkan, dukun yang menipu uang, dukun kemudian menipu pasien pakai dalih-dalih minyak, ada dukun lagi yang penggandaan uang dan sebagainya. Itu kita malu sekali. Karena kita juga setidaknya keturunan dari para sesepuh dan bini sepuh, setidaknya kita juga ada turun-turun dari orang-orang praktisi. Semoga pada hari ini bulan puasa, Allah akan memberkati kita akan merubah sifat kita, merubah kelakuan kita. Demikian saya juga demikian, apabila saya ada kesalahan mohon dikritik, mohon dibenarkan, karena kita adalah hamba-hamba yang punya dosa dan selalu punya kesalahan. Cukup sekian pemirsa, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu ingkang pinanggih. Amin.